Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi nih di video materi perkuliahan. Kali ini mata kuliahnya adalah limnologi dan kita akan membicarakan tentang karakteristik perairan lentik. Check this out. Sistem perairan terbuka yang kedua, yaitu perairan lentik, memiliki karakteristik sebagai berikut. Dia memiliki arus yang relatif stagnan, artinya di sini arus tidak menjadi faktor pembatas bagi sistem perairan ini. Kecepatan arusnya rendah, yaitu di bawah 10 cm per detik, sehingga waktu tinggal air di cekungan badan airnya itu relatif lama. Perairan lentik juga merupakan ekosistem yang kurang terbuka. Interaksi perairan ini dengan berbagai sistem lingkungan yang lain cenderung kurang, tidak seperti perairan mengalir atau perairan lentik. Di perairan ini terbentuk stratifikasi fisik dan kimia air yang biasanya berdasarkan cahaya maupun suhu, tapi tidak terbentuk turbulensi. Tipe substrat dari perairan ini biasanya homogen, yaitu berupa tipe substrat lunak. Yuk kita langsung masuk aja ke perairan yang paling mudah dikenali, yaitu danau. Danau ini kalau kita lihat adalah perairan yang luas. Ya, kalau kita bicara danau, danau itu biasanya luas. Kita bisa melakukan berbagai macam hal di sana. Kita bisa melakukan rekreasi, kita bisa melakukan budidaya, kita bisa melakukan banyak hal di danau itu yang terkait dengan air tawar. Nah, mari kita definisikan danau secara lebih ilmiah. Danau itu merupakan perairan tawar yang berupa cekungan air yang sangat luas dan cekungan ini terletak di daratan. Terbentuknya secara alami oleh daya-daya seperti daya tektonik, daya vulkanik, maupun oleh aktivitas gletser. Danau bisa dibagi-bagi berdasarkan cara pembentukannya, berdasarkan ukurannya, berdasarkan kedalamannya. Danau berdasarkan pembentukannya ada danau tektonik, danau vulkanik, ada danau karst, dan ada danau gletser. Danau tektonik itu danau yang terbentuk akibat adanya daya tektonik. Nah, patahan yang terbentuk akibat daya tektonik ini menyebabkan permukaan tanah amblas, lalu tanahnya jadi cekung. Karena tanahnya jadi cekung, air masuk deh. Karena air masuk, maka terbentuklah danau. Dan proses patahan ini terjadi dalam jangkauan yang luas, sehingga air yang masuk juga tertampung banyak. Danau di Indonesia nih, yang merupakan danau tektonik itu ada Danau Tempe, ada Danau Towuti, ada Danau Matano, juga ada Danau Poso, ada Danau Maninjau, juga ada Danau Singkarak. Kemudian ada juga Danau Laut Tawar dan Danau Sentani. Yang kedua ada tipe danau vulkanik. Nah, danau vulkanik ini terbentuknya karena ada aktivitas gunung berapi. Jadi, daerah bekas letusan gunung membentuk cekungan yang kemudian terisi oleh material vulkanik yang tidak tembus air sehingga air hujan yang jatuh di cekungan itu jadi tertampung. Contoh-contohnya ada Danau Kelimutu di NTT, ada Danau Kerinci di Jambi, ada Danau Batur di Bali, ada Segara Anak di NTB, dan yang paling terkenal adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Yang ketiga ada Danau Karst. Karst itu apa sih? Karst itu orang Jerman. Bukan itu yang kita bicarakan. Karst ini maksudnya adalah danau yang terjadi karena adanya erosi atau pelarutan batu kapur. Jadi danau ini terjadi karena ada lapisan yang tidak tembus air yang menutupi dasar cekungan sehingga air hujan yang jatuh tidak dapat meresap. Agak mirip dengan danau vulkanik tadi ya. Cuma bedanya kalau danau vulkanik yang menutup cekungan itu adalah material-material vulkanik, sementara kalau karst itu yang menutup cekungannya adalah lapisan kapur. Contoh dari danau karst ini adalah Danau Karst di Pegunungan Sewu, Yogyakarta. Yang terakhir adalah Danau Gletser. Nah, Danau Gletser ini di Indonesia sangat jarang. Kalau kita mau benar-benar menyebutkan itu ada di Papua, di Pegunungan Jayawijaya. Tapi kalau tidak salah sekarang Gletser Jayawijaya itu sudah semakin tipis ya. Kalau nggak salah di Papua, di Gunung Jayawijaya itu sendiri lapisan esnya sudah tidak signifikan lagi. Udah nggak putih lagi di puncak gunung itu. Kemarin kalau nggak salah sempat viral ya kan, ada di TikTok atau di Instagram atau di Facebook ya. Seorang pendaki menunjukkan puncak Gunung Jayawijaya yang dulu dia naik ke sana masih putih, penuh salju, sekarang saljunya sudah sangat tipis. Halo, saya Mahir. Tahu nggak lagi di mana? Sekarang saya lagi di sini. Nih, tuh. Salju terakhir di Papua. Masih bisa lihat salju di negeri sendiri. Ya Allah.
Danau Gletser ini tapi sebetulnya masih ada di lintang tinggi, bukan di ekuator. Kalau di lintang tinggi itu karena memang pengaruh iklim dan pengaruh pemanasan matahari yang membuat musimnya itu jadi ada 4 musim, maka mereka mengalami salju walaupun tidak di puncak gunung. Meski demikian, Danau Gletser tetap terbentuknya dari atas tuh, karena air yang mengisi danau ini adalah air dari lelehan es. Lelehan es itu pada musim-musim tertentu, pada saat-saat tertentu, ketika temperaturnya sudah cukup hangat untuk mencairkan es, maka esnya akan mencair dan mengalir ke bawah mengisi cekungan-cekungan yang memang sudah terbentuk secara alami. Nah, inilah yang disebut sebagai Danau Gletser. Perairan lentik alami berikutnya adalah rawa. Rawa ini bisa berupa rawa dangkal, bisa juga berupa rawa yang dalam. Kalau didefinisikan, rawa itu merupakan daerah bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami karena sistem drainase tanah itu jelek. Jadi dengan kata lain, tanah itu selalu jenuh dengan air karena airnya tidak bisa bergerak. Biasanya juga ini karena letak tanah yang lebih rendah daripada sekelilingnya. Daerah rawa ini biasanya ditandai dengan luas tutupan vegetasi yang lebih dari 10%, baik berupa hutan maupun semak. Rawa itu ada banyak jenisnya. Biasanya pembagian rawa ini berdasarkan karakter fisik perairannya. Pertama kita akan membicarakan rawa yang disebut swamp. Swamp ini merupakan area cekungan atau area yang secara permanen selalu digenangi oleh air, jenuh dengan air. Permukaan air tanahnya itu dangkal atau tergenang air hampir sepanjang waktu dalam setahun. Airnya tidak mengalir dan bagian dasarnya biasanya berupa lumpur. Kalau di daerah tropik, ini biasanya membentuk hutan rawa atau hutan gambut. Berikutnya ada rawa yang disebut marsh. Ibu, permisi, mau tanya. Mars ada di sebelah mana ya, Bu ya? Katanya ada di sebelahnya bumi. Dari sini lurus aja, nanti ada tikungan ke kiri. Nah, kalau tikungannya ke kiri ada belok kanan. Nah, kalau udah belok kanan nanti ada jembatan. Nah, jembatan ada pasar. Nah, di situ ada bisa nanya, Marsnya sebelah mana? Kalau Ibu nggak tahu deh, maaf ya. Bukan Mars yang itu, Bambang. Marsh adalah rawa yang genangan airnya itu sifatnya tidak permanen, tapi secara periodik dia tergenang air. Jadi kalau ada banjir dari sungai atau ada air pasang yang terjadi secara periodik, baru dia tergenang air. Karena sifatnya yang tergenang air kala banjir dan ini rutin, maka tanahnya sendiri sudah bersifat basah. Rawa ini mengandung debu dan liat sebagai muatan sedimen sungai yang sering diendapkan. Yang jelas kalau kita mencoba jalan di atasnya, hati-hati saja karena mungkin saja tanahnya terlalu lembek untuk kita injak. Kita bisa tenggelam ke dalam tanah tapi mungkin sampai sebatas lutut gitu ya. Tanahnya sendiri selalu jenuh dengan air. Jadi tanah di dasar Mars ini biasanya selalu mengandung air meskipun airnya itu relatif dangkal. Tumbuhan akuatik yang banyak hidup di sini itu berupa sejenis gelagah, buluh atau rumput-rumputan yang tinggi. Bisa juga sejenis rumput yang batangnya itu padat seperti Cyperaceae atau rushes, yaitu rumput yang seperti mendong. Kemudian ada satu jenis rawa yang unik. Nah, rawa ini memiliki tanah yang selalu tertutupi oleh lapukan vegetasi. Jadi, biasanya di sana ada tumpukan vegetasi yang mulai melapuk. Jadi, selalu ada proses kimia di sana. Nah, rawa yang seperti ini disebut sebagai bog. Bog ini terbagi menjadi dua nih. Ada blanket bog, ada raised bog. Kalau blanket bog, lapisannya itu termasuknya tipis. Biasanya ini terbentuk karena kondisi curah hujannya tinggi, sehingga membentuk deposit gambut yang tersusun dari lumut sphagnum dan menutupi tanah seperti selimut. Jadi kayak lapisan tipis seperti itu. Yang kedua, jenis raised bog adalah yang lapisannya itu tebal, bisa mencapai ketebalan 5 meter, membentuk sebuah lapisan pada cekungan yang dangkal. Nah, pada bog ini tanahnya itu bersifat asam, baik yang blanket maupun yang raised. Kedua lapisan itu membuat tanah di bawahnya menjadi asam karena selalu terjadi proses pelapukan vegetasi, sehingga tanahnya sendiri ikut terpengaruh oleh reaksi pelapukan vegetasi. Jenis rawa berikutnya adalah rawa berkapur atau namanya adalah fat. Rawa berkapur atau fat ini merupakan rawa yang tanahnya jenuh air, ditumbuhi rumputan rawa sejenis reeds, sedges, dan rushes. Tetapi air tanahnya bereaksi alkalis, biasanya mengandung kapur atau netral. Kalau bog tadi sifatnya asam, yang fat ini lebih bersifat basa. Biasanya fat ini membentuk lapisan gambut subur yang bereaksi netral.
Kemudian jenis rawa yang lain adalah rawa lebak. Rawa ini airnya berasal dari luapan banjir besar yang secara periodik menggenangi wilayah cekungan selama musim hujan. Nah, selama musim hujan tuh, rawa lebak itu biasanya digenangi air, kemudian secara berangsur-angsur air banjirnya akan surut sejalan dengan perubahan musim hujan ke musim kemarau tahun berikutnya. Rawa lebak sendiri dibagi menjadi 3, ada lebak pematang, ini disebut lebak dangkal, ada lebak tengahan, dan ada lebak dalam. Lebak pematang atau lebak dangkal merupakan lebak yang tinggi genangan airnya itu kurang dari 50 cm selama kurang dari 3 bulan. Lahan ini biasanya memiliki kesuburan tanah yang lebih baik karena adanya proses penambahan unsur hara dari luapan air sungai yang membawa lumpur dari daerah hulu. Kemudian lebak tengahan adalah lebak yang tinggi genangan airnya antara 50 sampai 100 cm selama 3 sampai 6 bulan. Pada lokasi tertentu di mana sirkulasi airnya sangat jelek, akan terjadi perubahan sifat air menjadi asam akibat dari pembusukan bahan organik yang membuat airnya disebut sebagai air bacam atau air bangai. Tandanya airnya itu berwarna coklat kehitaman dan memiliki bau busuk yang menyengat. Kalau diukur, pH airnya sekitar 2,5, asam banget. Berikutnya ada lebak dalam. Lebak dalam ini lahan lebak yang tinggi genangan airnya itu lebih dari 1 meter atau lebih dari 100 cm selama lebih dari 6 bulan. Pada musim kemarau dengan kondisi iklim yang normal, biasanya rawa lebak dalam ini masih digenangi air dan ditumbuhi oleh berbagai gulma, terutama dari jenis rumput Puspalidium yang tumbuh subur pada kondisi lahan berair. Sehingga wilayah ini merupakan salah satu reservoir air, artinya menjadi wilayah penampungan air tawar. Sekarang kita memasuki jenis perairan lentik yang buatan. Kita mengenal yang namanya waduk. Nah, secara definisi, waduk ini merupakan perairan tawar menggenang buatan sebagai tempat menampung atau sebagai tempat tangkapan air yang umumnya dibentuk dari sungai atau rawa untuk kepentingan tertentu. Jadi memang sengaja dibentuk karena memiliki tujuan khusus. Yang paling banyak adalah untuk tujuan pembangkitan listrik. Jenis waduk bisa dibagi berdasarkan tipe sungai yang membentuknya dan juga bisa dibagi berdasarkan fungsinya. Ada waduk irigasi yang berasal dari pembendungan sungai intermittent, memiliki luas 10-500 hektar dan difungsikan untuk kebutuhan irigasi. Contoh, kita ambil Waduk Selorejo di Jawa Timur. Kemudian ada waduk lapangan. Waduk lapangan ini asalnya dari sungai episodik yang dibendung dengan luas kurang dari 10 hektar dan difungsikan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar waduk. Contohnya Waduk Sindangano di Jawa Barat. Berikutnya ada Waduk Serbaguna yang berasal dari pembendungan sungai permanen dengan luas lebih dari 500 hektar. Ini difungsikan untuk PLTA biasanya. Juga untuk irigasi, untuk sediaan air minum, dan juga untuk budidaya perikanan. Contohnya ada Waduk Jatiluhur di Jawa Barat dan Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Kalau kita membicarakan perairan menggenangnya itu sendiri, tanpa kita melihat apakah itu ada waduk, danau, ataupun rawa, kita bisa membagi perairan menggenang atau lentik ini berdasarkan temperatur, berdasarkan cahaya matahari yang masuk ke perairan tersebut. Pertama, berdasarkan temperatur dulu. Ada nama-namanya, ada zona epilimnion, ada zona metalimnion, dan ada zona hipolimnion. Zona epilimnion merupakan zona permukaan perairan. Di sini sifat airnya itu hangat, temperaturnya relatif konstan dan banyak mengalami percampuran atau mixing, dan ini merupakan pergerakan akibat adanya angin atau gelombang. Di zona metalimnion disebut sebagai termoklin. Termoklin merupakan zona perairan yang suhu airnya memperlihatkan perubahan yang tajam dengan menurunnya kedalaman air. Setiap penurunan kedalaman air 1 meter, terjadi penurunan suhu air sekitar 1 derajat Celcius. Kemudian ada zona hipolimnion. Zona hipolimnion adalah zona perairan bagian dasar. Suhu airnya selalu dingin dan relatif konstan, gak berubah-ubah. Zona ini tidak banyak mengalami percampuran atau pergerakan karena massa airnya bersifat stagnan. Dan yang jelas, di zona ini terjadi densitas air yang lebih besar. Densitas air itu apa? Densitas air merupakan berat jenis air. Jadi kalau di sini orang menyelam sampai ke dasar, itu berat karena tekanan dari air. Selain itu, airnya juga lebih padat karena tekanan dari air-air di kolom atasnya. Jadi molekul airnya saling memadat. Kita akan membicarakan mengenai densitas, mengenai termoklin di bab
bab selanjutnya. Sekarang terima aja dulu ya, ada metalimnion, termoklin, ada hipolimnion dengan densitas besar, ada epilimnion dengan ciri khasnya adalah percampuran atau mixing. Diterima dan dihafalkan dulu. Berikutnya adalah zonasi perairan lentik berdasarkan cahaya matahari. Nah, sebetulnya antara cahaya matahari dengan temperatur ini saling terkait. Kalau ada cahaya berarti hangat, kalau nggak ada cahaya berarti dingin. Kalau kita bicara cahaya, nama zonanya akan menjadi berbeda. Ya, berdasarkan cahaya matahari yang masuk atau penetrasi cahaya mataharinya, perairan menggenang itu dibagi menjadi zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal. Zona litoral ini merupakan zona yang airnya dangkal, artinya zona di permukaan. Penetrasi cahaya matahari dapat mencapai dasar perairan, indikasinya adalah adanya tumbuhan berakar di zona ini. Kemudian ada zona limnetik, yaitu zona perairan yang terbuka, tidak ada tepian, tidak dibatasi oleh tepian. Zona ini mulai dari permukaan air sampai ke kedalaman kompensasi, yaitu suatu kedalaman perairan di mana intensitas cahaya mataharinya mencapai nilai yang seimbang antara proses fotosintesis dengan proses respirasi. Nanti kita akan bahas ini juga ya ke depannya. Yang terakhir adalah zona profundal. Nah, zona profundal ini merupakan zona dasar perairan dan lapisan air di atasnya tidak lagi mengalami penetrasi cahaya matahari yang efektif. Jadi, no cahaya, no reaksi karena tidak ada cahaya, no temperatur yang hangat. Ini lebih dalam akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Oke guys, itu tadi materi tentang karakteristik perairan lentik. Kita akan jumpa lagi, kita akan membahas lagi tentang materi-materi limnologi yang lain. Sampai jumpa di video materi berikutnya. See you then. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.